ketika ketemu sama orang yang lebih tua atau ketemu orang yang baru kenal tuh cuman anyong gitu. Nah itu berarti nggak boleh ya? Nah itu dia, itu nggak boleh banget tuh, apalagi kepada yang lebih tua dari kita atau misalnya yang tingkatannya lebih tinggi dari kita, jangan sekali-sekali bilang anyong. Annyeonghaseyo, Sobat 7 dimanapun kalian berada, selamat sore. Aku akan ditemani oleh salah satu warga Indonesia yang sudah lama tinggal di Korea dan tentunya cantik dan sudah ketemu dengan artis-artis dan idol-idol dari Korea. Halo. Annyeonghaseyo. Wah. Halo Sobat 7 semuanya, annyeonghaseyo. 네, 진짜 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 오랜만이에요. Kalau mau ngobrol sama orang Korea nih, ada aturan tertentu nggak sih? Kayak misalnya kita kepada yang lebih tua atau yang lebih muda, itu ada aturan tertentu atau enggak? Iya nih, pertanyaan bagus. Jadi kebiasaan mungkin kita yang di Indonesia atau di negara-negara lain, pecinta K-pop, pecinta K-drama gitu kan. Kita kebiasaannya taunya tuh banmal. Yang misalnya cuma gomawo. Atau pokoknya yang belakangnya yang bukan amnida gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di Korea sendiri, jadi kayak bahasa Jawa gitu ada tingkatannya. Jadi ada yang bahasa sopan banget, ada yang sedang-sedang, terus ada yang casual buat teman-teman. Jadi kalau misalnya datang ke Korea, apalagi dengan orang yang misalnya baru kenal atau baru ketemu, atau misalnya bilang terima kasih udah dikasih tahu jalan gitu, jangan sekali-kali bilang gomawo gitu. Waduh, itu terdengar kurang sopan berarti ya. Biar Sobat 7 nggak penasaran lagi, Amelia Sonsengnim akan mengajarin kita kata-kata basic untuk sekiranya ketemu dengan orang Korea langsung. Jadi kalau misalnya untuk yang tadi gomawo atau kamsahamnida, gomapsmida, itu jadi ada dua jenis. Yang pertama kamsahamnida, ini yang memang paling formal dan paling banyak digunakan. Jadi memang semua orang di dunia udah tahu bahasa Koreanya terima kasih tuh kamsahamnida. Terus ada satu lagi gomapsmida, ini juga sama buat formalnya, tapi kayak lebih santai dibandingin yang kamsahamnida ini. Nah, terus kalau misalnya yang teman-teman tahu gomawo, gomawo itu sebenarnya kata dasarnya sama kayak gomapsmida ini. Cuma kayak ya tingkatan yang banmal, yang casual banget, atau yang sedikit formal, gomapsmida ini gitu. Ada lagi yang jelas juga buat minta maaf ya. Itu ada 죄송합니다 atau 미안합니다. 미안합니다. Nah, ini sama yang kayak tadi, kalau 죄송합니다 ini dia lebih formal, lebih sopan gitu ya. Dan 미안합니다 ini sedikit di bawahnya yang lebih santai dikit, tapi tetap sopan. Teman-teman mungkin sering lihat juga di drama yang banmalnya, itu cuma mian atau miane. Iya. Annyeonghaseyo, ini juga sapaan yang memang udah khas banget. Udah teman-teman tahu semua pastinya, annyeonghaseyo gitu. Ada lagi yang lebih formal kayak wajib militer itu annyeongha십니까. Ada sih yang kayak gitu. Kadang masih ada Sobat 7 yang mungkin ketika ketemu sama orang yang lebih tua atau ketemu orang yang baru kenal tuh cuman anyong gitu. Nah itu berarti nggak boleh ya? Nah itu dia, itu nggak boleh banget tuh. Apalagi kepada yang lebih tua dari kita atau misalnya yang tingkatannya lebih tinggi dari kita atau baru kenal, baru ketemu gitu, jangan sekali-sekali bilang anyong. Itu nggak sopan banget. Sama satu lagi mungkin perbedaan culture-nya juga. Kalau kita di Indonesia kan biasa salaman gitu kan, gitu. Tapi Korea biasanya nggak salaman, kecuali kayak misalnya acara-acara formal di mana kayak ada perjanjian atau apa, mereka bakalan salaman memang. Cuma kalau hanya untuk sekedar salam, biasanya mereka cuma bungkukin badan aja. Nah, tapi nih kalau misalnya kita datang langsung ke Korea, biasanya tuh kan pasti akan beli oleh-oleh. Nah itu kalau misalnya kita pengen dapet tips untuk menego harga tuh, kira-kira ngomongnya seperti apa sih yang simple aja? Pertama-tama harusnya pasti nanya harganya dulu kan. Ini harganya berapa gitu kan. Biasanya kita tinggal tunjuk barangnya aja, atau misalnya sambil bawa barangnya. Nanyanya, 이거 얼마예요? Jadi 이거 adalah ini. Ini terus 얼마예요 itu berapa. Nah, jadi kalau misalnya jadi satu 이거 얼마예요, jadinya ini harganya berapa. Sekarang tuh lagi ngetren di sosial media tiba-tiba manggil perempuan tuh
Hyong kayak gitu. Oh, betul banget. Pernah nggak sih kamu dapat DM kayak gitu? Karena iya, jadi aku juga sering banget akhir-akhir ini baca mungkin bahasa gaul di antara K-popers atau pecinta K-drama gitu ya, K-lovers gitu, pada manggilnya Hyong gitu. Tapi sebenarnya ini harus diluruskan adalah Hyong sendiri diperuntukkan untuk laki-laki memanggil laki-laki lain yang lebih tua. Jadi cowok ke cowok yang lebih tua. Ada juga yang penulisannya Hyung gitu kan, Hyung, kayak romanisasinya. Tapi bacanya bukan Hyung. Yang benar pembacaannya adalah Hyung. Jadi kalau misalnya untuk opa sendiri, ini adalah untuk cewek manggil cowok yang lebih tua. Ini manggilnya baru opa. Oke, ada juga yang mirip-mirip bahasa Indonesia. Kalau kita manggil katanya kakak perempuan tuh Onni. Kalau yang Onni ini dari cewek ke cewek. Cewek yang lebih muda ke cewek yang lebih tua. Oke. Ada satu lagi yang tersisa nih. Satu lagi adalah Nuna. Ini juga pasti udah pada sering dengar. Iya. Kalau yang Nuna ini adalah dari cowok ke cewek yang lebih tua. Yang lebih tua, betul. Amelia Sonsengnim, kalau kita sering dengerin lagu dan nonton film, drama Korea, bisa bikin kita cepet ngerti nggak sih sama bahasa Korea? Kalau aku sendiri jujur dulu memang aku pribadi waktu belajar bahasa Korea tuh aku sering banget dengerin lagu Korea sama nontonin drama Korea. Dan tapi jangan cuma nonton doang, yang penting ada niatnya. Kalau teman-teman niat, pasti bener-bener kayak dengerin lagu pun atau nonton drama pun itu akan cepat masuk sih. Dan biasanya aku juga misalnya nonton dramanya tetap pakai subtitle bahasa Inggris, jadi sambil dengerin, oh dia ekspresinya kayak gini tuh artinya kayak gini toh. Kayak gitu.